kebiasaan gitu. Ya ampun, berat sekali tugas Anda Pak Jokowi. Enggak sih, yang berat Prabowo. Pak Prabowo. Tapi forum atas meja akan mengawal janji Pak Prabowo dan mengawal kinerja-kinerja Pak Prabowo. Kita support dan tolong dibina Pak Presnya. Aduh, gimana? Kita lumayan skip lama nih, gak ngobrol-ngobrol. Tahu-tahu sekarang udah nggak ngomongin politik kita nih sekarang. Mau ngomongin kesehatan mental dan jiwa hari ini. Mental illness. Mental illness. Jadi anxiety. Pas WhatsApp kayaknya, wah ini kita bahas apa nih Krisna nih? Kata Krisna, fufu fafa. Wah, fufu fafa apa tuh? Sejenis apa terapi mental katanya. Waduh, fufu fafa kan kita bahas nih. Jadi pas gue cari tahu ternyata Fufu Fafa ini akun Kaskus ya, akun Kaskus yang isinya banyak ya ketikan-ketikan apa tuh, pelecehan, menghina partai, menghina partai kan ya, makian, menghina keluarga lagi, keluarga Pak Prabowo bener ya? Waduh. Yang penting ini juga merendahkan perempuan tuh ada beberapa seksis ya. Iya. Wah, merendahkan perempuan, iya. Dan ada yang iseng cari tahu, ternyata dugaannya ini punyanya Gibran, ya kan? Entah siapa tuh yang buka tuh. Tapi ada yang iseng nyari apa tuh nomor, ya kan ya? Terus email sampai sejauh itu ternyata terverified semua tuh. Cilipari ya. Cilipari. Gimana nih kita, menurut kalian Pak Gibran ada kesleo di mana nih Mas Krisna? Hah? Wakil presiden nih. Kesleo banyak kalau ini. Kesleo banyak ya. Tapi itu kan wakil presiden, Bro. Mungkin itu waktu berjiwa muda kali ya. Itu kan sekarang kan 20-an lah. Kan masih muda juga sekarang. Jadi masih doyan shit post mungkin ya zaman dulu itu atau unek-unek. Tapi ya yang gue masih heran tuh nemu nama Fufu Fafa loh, itu salah satu ikonik loh nama itu. Itu di luar nalar loh nama itu hebat dia nemuin Fufu Fafa. Itu kayak nama ini loh, apa namanya, ajian mantra apa? Ajian mantra itu bagus terus jadi brand tuh ya. Jadi brand ya bagus tuh, kuat tuh. Jangan TikTok udah ada tuh Fufu Fafa. Jangan udah ada Fufu Fafa gitu. Jadi kesleo banyak dan ini memang karenanya kata Krisna memang karena jiwa muda, masih muda. Itu masih 20-an lah umurnya. 20-an. Tapi kan gue nggak sepakat kalau itu dikatakan jiwa muda, Mas. Wush, kenapa? Jiwa muda tuh penuh dengan wibawa, pengetahuan gitu loh. Ini lebih ke bocah sih sebenarnya. Ini jiwa bocah yang mentalnya terombang-ambing, ya kan? Secara mental jiwanya itu masih labil. Benar. Iya kan? Tapi kan ya kan terlihat waktu awal Pak Jokowi mau dilantik tuh, arogansinya Gibran kayak apa kan? Oh, yang rambutnya ada buntut itu ya? Mohak. Oh, ya kan saya kerja. Saya kerja. Dibilang anak haram kan? Gitu. Jadi sesuai tuh kayaknya karakternya waktu itu. Karakternya memang begitu. Waktu itu mungkin Fufu Fafa lagi di situ ya. Belum ada ini dia konsultan kepribadian mungkin waktu itu ya. Bisa jadi. Soalnya gini loh, dia kan waktu kampanye dia bilang dia perwakilan anak muda. Iya kan? Anak muda yang yang alah. Anak muda yang mana ya? Anak muda yang mana Fufu Fafa? Ya kan? Anak muda yang mana gitu. Pantes nggak nih sosok anak muda, keterampilan kita anak muda tuh kalau benar Gibran ya. Tapi masa kalau bukan bener, sih? Tapi kan karena kata Menkominfo bukan. Iya, kata Menkominfo pasti bukan. Oh, Pak sudah Budi dipastikan Pak bukan. Budi. Sudah dipastikan bukan. Oh. Cuma belum tahu siapa. Ya, masih ditelusuri. Meskipun belum tahu ya. Punya data aja. Pak Budi Menteri
perlindungan anak presiden. Pak Budi. Tapi menarik, maksudnya gini loh, ngomong Pak Budi Ari ya, menarik. Pak Menkominfo ini seolah celetukan-celetukannya dia itu kontroversial. Selalu ya. Iya, maksudnya dia nggak punya orang komunikasi ke PR gitu ya, public relation yang coba mengarahkan dia untuk ngomong seperti apa sehingga nggak jadi polemik gitu loh. Dan kayak gini kan kelihatan banget dia asal nyablak aja, bilang itu bukan Gibran tapi pas tanya siapa masih ditelusuri. Lalu ngomong itu bukan Gibran, emang lu nggak telusuri? Iya kan? Seandainya dia tanya salah satu staf mungkin dapat jawaban loh. Dapat, tinggal bilang gitu gitu loh. Jadi misalkan kabinet yang akan dibentuk Pak Prabowo tolong disegerakan, orang-orang partai yang pantas dan pas di posisinya sebagai profesional itu harus duduk. Benar. Gitu. Jangan sampai orang-orang yang sekedar jabatan politik yang penting masuk dulu. Yang penting masuk dulu gitu tuh. Jangan. Balik ke Fufu Fafa nih. Seorang wakil presiden punya masa lalu yang seperti itu, atau mungkin sekarang juga masih ya. Mungkin namanya bukan Fufu Fafa ya kan? Vivi Fufu. Ugu Aga. Ikonik ya. Ikonik. Nah ini sosok wakil presiden kita begini nih. Latar belakangnya ini gimana, Mas Kavi? Ini terlepas ini benar atau nggak punya Mas Gibran. Bener ya? Itu udah pasti bukan dia kata Pak Budi Ari. Gimana sih masa Kominfo bisa Iya, tapi disalahin? untuk standar pemimpin itu kita pasang apa ya, standar yang tinggi harusnya. Tidak boleh cacat etik. Cacat etik. Cacat etik nih. Cacat rohani. Cacat rohani, cacat mental, cacat jiwa. Gitu loh. Bisa diolok-olok warga negara asing loh kita. Iya. Tapi kan ya udah pernah dibahas tuh podcastnya siapa ya? Gus Ipang sama Coki. Emang Indonesia kan receh sebenarnya, bisa dijual di Indo tuh. Jadi metode kampanye juga receh, makanya Fufafa cepat meledak karena receh kan. Jadi cepat naik lah itu. Ya, di sisi lain menurut Gerindra katanya Gerindra Pak Prabowo lah, kubunya mereka lah ya, bilang ini jangan sampai jadi adu domba katanya. Tuh. Tapi sebenarnya ya kita sepakat ini jangan sampai adu domba. Tapi maksudnya kita punya wakil presiden golongan anak muda yang punya masa lalu ini jiwanya sangat labil gitu loh. Jiwanya sangat labil. Kenapa nggak dia update tentang kegalauannya ya? Kan ada ya, update waktu muda kegalauannya kan. Tapi ini gue Muda banget ya. ya kan ini SMP banget itu ya. Shitpost tuh SMP banget sih. update-nya kok tentang apa tuh ya kan pelecehan-pelecehan yang di Kaskus gitu kan. Ya, tapi mungkin waktu itu dia nggak akan expect bakal Jadi Wapres. Jadi Mungkin dia Wapres. mikirnya ya jadi pengusaha ulung Cilipari itu Cilipari. tadi. Jadi bebas lah shitpost. Cilipari. dan akunnya pun juga akun smooth kan itu kan. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Gibran terutama untuk klarifikasi ini? Karena pas ditanya kebiasaan kan orang-orang ini kan tanya yang punya akun katanya nih. Tuh. Jawabannya paling tepat sih emang itu. Iya, tanya punya akun. Gimana Mas Krisna? Ini harus bagaimana nih Mas Gibran ini untuk memperbaiki situasi yang kayak begini nih? Sebenarnya ya ini tinggal di-clearkan aja ya, karena kan yang beredar sekarang di masyarakat kan dari Anonymous itu ya, yang ngebongkar semua datanya si Fufu Fafa ini yang Pak Roy Suryo juga ngebongkar semuanya. Roy Suryo, Roy Suryo? ya pasti kalau itu APJ pribadinya Kaisangnya dibongkar kalau itu. Tapi maksudnya ya Minjem teman katanya itu. nebeng. nebeng. Maka dari itu ya harus segera diklarifikasi ke masyarakat. Kalau memang benar punya dia ya tinggal ya apologize aja lah. Ya udah ini jiwa gue muda waktu itu dan sebagainya. Tapi kan nggak mungkin ya, menurut gue pasti akan dibelokkan akun siapa yang jadi kambing hitam nanti lah. Siap-siap berarti. Gitu. Siap-siap ya warga negara Indonesia. Siapa yang jadi kambing hitam? Betul. Nah itu buat pembelajaran juga ke depannya, karena kan kita sekarang era digital ya, termasuk yang ikut pilkada sekarang kan dikulik semua tuh Ya. track record dia di X lah atau di Twitter zaman dulu atau di IG lah dan sebagainya, bahkan ini di Kaskus saya bisa kebuka gitu kan.
Padahal udah dari tahun kapan tuh? Ya itu bahayanya jejak digital ya itu gitu. Nggak dipersiapkan sih, dihapus-hapus dulu apa gimana gitu, Nah, lupa kali ya. Tapi kalau ini kalau ilmu yang dipakai dunia kriminal itu ya untuk menangkap sebuah peristiwa gitu, pembunuhan misalnya. Kita pakai analogi itu ya. Ini ngeri nih bahasa analogi hukum nih. Orang mau menangkap pelaku itu yang dicari yang pertama itu apa ya? Apanya tuh? Korbannya? Bukan korbannya. Apa tuh? Tapi penghapusan atas jejaknya itu. Jadi ketika dia menghapus satu jejak, dia akan menimbulkan jejak baru. Itu yang ditelusuri. Waduh, Sambo dong. kalah Sambo. lu, kriminolog kalah. Kalah nih. Hilang semua ilmu gue nih. Makanya ini kalau akun ini terus tiba-tiba sekarang dihapus itu akan menimbulkan jejak baru sebenarnya. Nah, maka dari itu kayaknya nggak mungkin dihapus ya. Ya intinya klarifikasi kalau sekarang lah yang penting di masyarakat supaya nggak jadi isu liar juga kan. Gitu. Klarifikasi, kalau dulu saya nggak expect jadi wapres, itu. sehingga ya memang saya emang suka begitu. Emang begitu, suka shitpost lah, guyon. Humor saya receh. juga dulu suka dihina-hina. Ya, saya hina balik Saya hina lah. balik lah gitu. Seperti itu kan. Makanya minum ini loh, jus. Terus apa itu? Ini kayak minuman orang Latin ya? Apa namanya? Kayak orang Latin kayak pemain bola suka minum ginian ya? Ya. Kayak Suarez suka minum gini nih. Sama Darwin Nunes. Jus kesehatan ini. Juga kesehatan. Gitu. Ya ternyata waktu itu ditesnya kesehatan ya, mental jiwa. Tapi ya harapan kita yaitu Pak Gibran beneran sih. Beneran. Biar kira-kira Pak Prabowo ambil langkah apa? Ambil langkah kan. apa? Tapi Pak Prabowo bijak. Bijak. Pak Prabowo Negarawan bijak. sejati. Tapi Pas Gibran tuh jangan cuma diem-diem aja, jangan berlindung di belakang aja dong. Tuh kasih tahu gitu. Kalau ini siapa? Tuh kayak Kaisang datang tuh ke KPK tadi tuh. Datang. Klarifikasi Sebagai kalau dia warga negara nebeng. yang baik. Nah, katanya itu punya temennya. Temennya. Tapi kan temennya mau ngasih dia tebengan karena dia anak presiden. Nah, itu. Saya kan tetap yang jelasin disuruh jubirnya kan. Jubir kan, padahal Ada di sebelah jubir kan. Itu belajar Deso. tuh Pak Budiari harus punya jubir tuh. Aduh. Gimana ini jadi ya? Berat. Tapi menurut Bang Nathan nih, kira-kira nih, gue coba tanya nih ya, kira-kira nih, kalau misalnya Mas Gibran ngaku, kira-kira apa nih yang terjadi buat masyarakat Indonesia nih? Kalau ngaku, ya kalau ngomong ngaku sih nggak mungkin ya, nggak mungkin. Pasti dia menunggu isu-isu lain atau membuat isu baru untuk menutupi ini. Itu udah klasik lah, kita semua masyarakat. Tapi nggak kekubur juga ya dengan isu Munaslup Kadin. Nggak Udah kekubur. 2 minggu lebih ya berarti ya? 2 minggu Fufu Fafa ini masih tetap eksis. tetap eksis. Makanya kita bahas karena masih Ya. eksis, jadi kita bahas. Dan ini kalau nggak diselesaikan segera, ini akan berpengaruh nggak buat Berpengaruh, menurut gua berpengaruh kepada partainya Pak Prabowo, Gerindra ya. berarti udah mulai gelisah nih ya? Gelisah, tekanan pasti ada dari dalam yang menyatakan bahwa wah ini harus hati-hati sama anak ini, tingkah anak ini. Ya bener-bener kata Rocky Gerung, betul mungkin nanti digembosi feeling gua, karena kalau kejadiannya begini kelihatan banget ini memang Wapres ini punya masa lalu yang ya jiwanya tergoyang ya Jiwanya benar-benar mentalnya jiwa mudanya sungguh sangat, maksudnya secara etika moralnya kan nggak bagus ya. Iya kan, Buat punya jadi contoh, apalagi Wapres ya. punya contoh jadi Wapres. Yang menurut gua ini mulai kelihatan apa yang Rocky Gerung bilang, bahwa ini bakal digembosi jadi ban serep. Dan harapannya Pak Prabowo bisa jalan pemerintahan ini dengan baik, peralihannya dengan smooth. Tapi kalau kita lihat track record Prabowo, dan Prabowo didukung banyak partai yang hebat-hebat, menurut gua Gibran nggak akan jadi apa-apa, feeling gua. Tapi kalau jadi apa-apa, ya hebat, udah punya Fufu Fafa, tapi Masih hebat, kuat ya? masih kuat gitu, hebat. Tapi menurut gua Pak Gibran juga harus buat sesuatu lah, memperbaiki keadaan. Ya ngaku aja, menurut gua ngaku Harus aja, meskipun semuanya goyang gitu ya. Betul. Meskipun Harus semuanya dikubur goyang. dengan prestasi. Iya, jangan apa-apa nanti dibantu sama Pak Menteri Perlindungan Anak, Presiden, itu. Pak Budi. Ya kan, nanti bapaknya bilang proses saja, semua sama di hadapan hukum. Itu kan seolah-olah
Ya kan? Ya semua sama di hadapan hukum tapi beda di depan hakim. Nah, seperti itu. Jadi ampun deh, ini semua jadi sorotan. Semua serba jadi sorotan sekarang. Jadi ya untuk jadi pemimpin-pemimpin selanjutnya, masa lalu dan jiwa-jiwa muda juga harus diatur semua, direm-rem lah. Jiwa bocah, Bang. Nah, Jiwa bocah. jiwa bocah benar tuh. Itu jiwa bocah sih. Ya, kita sih di forum atas meja cuma mau bilang bahwa kita yakin itu Mas Gibran. Mas Gibran. Kedua, kedua kita berharap Pak Prabowo dan pemerintahnya bisa menjalankan fungsinya dengan baik, zakon kabinetnya benar terwujud, jangan sampai ada menteri-menteri perlindungan anak presiden lagi gitu ya, yang tanpa data, yang bilang belum, ini bukan dia, tapi siapa belum tahu. Pasti kita telusuri. Nah, anehnya masih kita telusuri. Telusuri. Ya jangan ngomong dulu kalau bukan dia lah berarti. Aduh Pak, jadi, makan dulu Pak. Ya, semoga zakon kabinet ini bisa terwujud, benar-benar orang yang kompeten di bidangnya. Pak Prabowo bisa fokus menjalankan, dan Mas Gibran ya kita tunggu juga gebrakannya apa gitu loh. Jangan ngubur fufu fafa nih, gebrakannya apa nih? Untuk ngubur fufu fafa ini loh. Gitu loh. Jadi kita ngelihat jiwa bocah itu terlihat semenjak debat kan, yang dia giniin Prof Mahfud tuh, yang gini-gini tuh. Itu kan berarti berarti ini bukan settingan konsultan politik nih, ya enggak? Ini memang jiwanya alami lagi berarti. pasang mode fufu fafa tuh. Lagi pasang mode fufu fafa tuh. Di mana nih? Gimana jawabannya? Enggak kelihatan saya dari jawabannya. Saya nggak tahu jawabannya nih. Jadi ternyata itu bukan trik dari konsultan kayaknya tuh. Bukan. Itu memang jiwanya dia keluar. Ya, secara psikologis sudah menampakkan kebiasaan gitu. Ya ampun, berat sekali tugas Anda Pak Jokowi. Enggak sih, yang berat Prabowo. Pak Prabowo. Tapi forum atas meja akan mengawal janji Pak Prabowo dan mengawal kinerja-kinerja Pak Prabowo. Kita support dan tolong dibina Pak Presnya. Dikondisikan. Itu aja kita bahas. Kita bahas yang lain selain Bu Fafah. Thank you semuanya. Bye.